Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang analisa hubung singkat. Pertama-tama kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yakni kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 6 orang. Nama saya Sabta Napkaritama dan M. Ali Praturahman, M. Rapli, M. Akbar Pratama, Dimas Agung Habibullah, dan Rini Oktarina sebagai ketuanya. Sebelumnya kami ingin menjelaskan secara singkat tentang analisa hubung singkat. Hubung singkat adalah salah satu gangguan yang bisa terjadi di sistem tenaga listrik. Definisi hubung singkat menurut IEC 60909 adalah hubungan konduksi sengaja atau tidak sengaja melalui hambatan atau impedansi yang cukup rendah atau antara 2 atau lebih titik yang dalam keadaan normalnya mempunyai beda potensial. Macam-macam hubung singkat. 1. Gangguan 3 fasa. 2. Gangguan 1 fasa ke tanah, single line to ground. Ketiga, gangguan line to line. Keempat, gangguan double line to ground. Akibat dari arus hubung singkat adalah adanya busur api listrik yang dapat menyebabkan kerusakan isolasi, melelehnya pengantar, perubahan bentuk busbar, terputusnya kabel, busur api yang dapat menyebabkan kebakaran, dan rusaknya peralatan. Kita masuk ke dalam rangkaian 1 dengan menggunakan aplikasi etap 12.6. Pertama, kita menggunakan 3 generator. Dengan menggunakan 5 bus dan dengan menggunakan 3 trafo. Dengan menggunakan 1 transmission line dan 1 load. Dengan ini kita rotate generatornya minus 90. Generator 2 juga, busnya juga kita rotate semua minus 90. Trafonya transmission line minus 90 di rotate. Dan generator 3 kita rotate 90. Dari generator 1 kita sambung ke bus 1. Dari trafo bus 3 sambung ke bus 3. Generator 1 ke bus 2. Trafo ke bus 3. Transmission line bus 4. Generator 3. Sekian rangkaian 1 ini. Lanjut ke setting dari rangkaian ini. Baiklah, ini adalah rangkaian 1 yang sudah dirapikan. Adapun kita masuk ke setting. Pada generator 1 kami menggunakan 20 MW, 13,8 kV dan 85% dari faktor daya. Adapun settingan pada impedansi motor, impedansi generator adalah tipikal data. Kemudian setting pada generator 2 menggunakan 10 MW
13,8 kV dan 85% dari faktor daya. Settingan dari impedansi menggunakan typical data. Setting dari generator 3 menggunakan 25 MW, 13,8 kV dan 85% dari faktor daya. Setting dari impedansi adalah typical data. Kemudian setting pada trafo kami menggunakan 13,8 kV pada sisi primer dan 20 kV pada sisi sekunder. Rating dari trafo ini sebesar 60 MVA. Adapun impedansi kami menggunakan tipikal ZNX or R. Setting pada trafo 2 kami menggunakan 13,8 kV pada sisi primer dan 20 kV di sisi sekunder. Adapun rating dari trafo ini sebesar 50 MVA. Setting dari impedansi kami menggunakan tipikal ZNX or R. Pada trafo 3 kami menggunakan 20 kV pada sisi primer dan 13,8 kV pada sisi sekunder. Adapun rating dari trafo ini adalah 40 MVA. Kemudian setting pada impedansi kami menggunakan tipikal ZNX or R. Kemudian lanjut ke transmission line. Panjang dari transmission line ini adalah 1 km. Dengan konduktor yang digunakan jenis AAC dengan jenis konduktor AL. Adapun settingan dari impedansinya adalah pada sisi positif 0,3, 0,3, 0,2, 0,05. Pada sisi negatif 0,3, 0,3, 0,2, 0,05. Pada sisi 0, 0,2, 0,2, 0,3, 0,05. Kemudian setting pada beban kami menggunakan 20 kV, 11 MVA dan juga faktor dayanya sebesar 85%. Kemudian lanjut ke simulasi dari hubung singkat. Pertama-tama tekan short circuit analysis, kemudian pilih bus mana yang akan diberikan gangguan. Selanjutnya rangkaian short circuit 2. Pada rangkaian short circuit 2 terdapat 2 generator, 4 trafo, 6 bus dan 2 transmission line. Selanjutnya kita letakkan generator pertama, lalu generator kedua. Selanjutnya diambil transformator, diletakkan di sini. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita ambil bus, diletakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya letakkan transmission line di bagian sini dan di bagian sini. Untuk selanjutnya kita putar minus 90 derajat agar bisa dirangkai. Kerja terakhir begitu pun dengan transmission line. Lalu trafo kita pasangkan.
bus 6, yang terakhir generator 2 kita terus 50 derajat. Untuk tahap selanjutnya kita sambungkan generator 1 ke kelas 1, lalu trafo 1 ke kelas 1, dan setelahnya disambungkan ke kelas 2. Itu pun yang trafo 2 disambungkan ke kelas 1 dan disambungkan juga ke kelas 3. Selanjutnya fungsi line disambungkan. Itu pun trafo dan trafo 4. Selanjutnya generator 2 disambungkan ke bus 6. Karena rangkaian tinggal dirapikan, sebelumnya di bagian bus 6 dan bus 1 dibuat panjang. Inilah rangkaian short circuit 2. Selanjutnya akan dilakukan penyetingan untuk short circuit 2. Selanjutnya kita akan men-setting tiap-tiap komponen. Yang pertama generator 1 dengan rating 60 MW, 12 kV dan power factor-nya 85%. Kemudian generator 2 yang di operation mode-nya voltage control. Lalu ratingnya 60 MW, 10 kV dan power factor-nya 85%. Kemudian trafo 1 dengan voltage rating primernya 12 kV, sekundernya 20 kV dengan rating 100 MVA dan impedansinya tipikal Z, N, X, or R. Lalu trafo 2 dengan voltage rating primernya 12 kV, sekunder 20 kV dan power ratingnya 80 MVA dan impedansinya tipikal Z, N, X, or R. Kemudian trafo 3 dengan voltage primernya 10 kV, terus sekundernya 20 kV dan power ratingnya 60 MVA dengan impedansi tipikal Z, N, X, or R. Dan yang terakhir trafo 4 dengan voltage primernya 10 kV, sekunder 20 kV dan power ratingnya 50 MVA dan impedansinya tipikal Z, N, X, or R. Selanjutnya ini transmission line. Transmission line 1 memiliki panjang 50 km dan impedansinya user defined. Pada yang positif nilainya 0,2 dan RT2 nya 0,2 dan X-nya 0,3. Pada nilai negatifnya RT1 0,2, RT2 nya 0,2 dan X-nya 0,3. Sedangkan pada
nilai zeronya RT1-nya 0,1, RT2-nya 0,2, dan X-nya 0,2. Lalu pada transmission line 2. Transmission line 2 memiliki panjang 30 km dan impedansinya sama dengan transmission line 1 yaitu user defined, dan nilainya pada positif RT1-nya 0,2, RT2 0,2, X-nya 0,3. Negatif RT1-nya 0,2, RT2-nya 0,2, X-nya 0,3. Dan 0 RT1-nya 0,1, RT2-nya 0,1, dan X-nya 0,3. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan dari rangkaian ini. Pertama, kita klik pada bagian short circuit analysis. Tapi sebelum melakukan simulasi, kita harus memilih bus mana yang akan mengalami gangguan atau fault. Di sini kami mencoba untuk menggunakan faultnya pada bus 2 dan bus 6. Pertama, kita setting dulu untuk dibuat fault. Setelah di setting fault, kita jalankan simulasinya. Dari simulasi ini dapat dilihat nilai arus yang didapat, yaitu pada bus 2 11,8 kA dan pada bus 6 28,28 kA. Kesimpulan. Yang pertama, kapasitas daya dari suatu generator berpengaruh pada besarnya gangguan yang mengalir ke suatu titik gangguan. Yang kedua, semakin panjang saluran transmisi, maka nilai hambat akan semakin besar. Yang ketiga, yaitu panjang transmission line menyebabkan menurunnya besar arus. Yang keempat, impedansi pada transition line berpengaruh pada besar kecilnya arus gangguan yang ada. Dan yang terakhir, semakin dekat jarak antara titik gangguan dengan sumber, maka nilai arus gangguannya juga akan semakin besar. Sekian dari kelompok kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.